Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, video ini adalah video bagian ke-12 dari pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2022. Oke, pada soal ini kita akan mengerjakan soal yang berkaitan atau berhubungan dengan topik momentum. Oke, sebelum kita kerjakan soalnya, silakan teman-teman bisa coba dulu pause videonya, lalu silakan teman-teman kerjakan, nanti hasilnya kita koreksi bersama dalam pembahasan video ini. Oke, sudah dicoba. Sekarang kita lihat soalnya. Gambar di samping memperlihatkan sistem 3 bola identik. Bola 2 dan bola 3 dalam keadaan diam dan kontak satu sama lain. Bola 1 bergerak dengan kelajuan 0,75 V0, di mana V0-nya adalah 18 meter per sekon di sepanjang garis yang melewati titik kontak bola 2 dan bola 3. Jika bola 1 menumbuk bola 2 dan bola 3 secara elastik, kelajuan bola 2 setelah tumbukan adalah titik-titik. Oke, jadi kita berikan gambar ya, seperti gambar yang ada di samping. Ada bola 1 yang bergerak ke kanan seperti ini dengan kecepatan V0, di mana V0, bukan V0 ya, 0,75 V0, atau kita sebut aja dulu V1 ya. V1 itu nilainya adalah 0,75 V0, kemudian nilai V0 nya sendiri 18 meter per second, dan dia menabrak bola 2 dan bola 3 yang mula-mula diam. Jadi kita di sini punya asumsi ya, V2-nya sama dengan 0, kita beri simbol V2, dan V3-nya juga sama dengan 0 ya. Oke, kemudian tumbukannya secara elastik. Pertanyaannya adalah kelajuan bola kedua setelah tumbukan. Jadi kita akan mencari nilai V2 aksen ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan di sini tumbukannya ini elastik, dan garis kerja dari V1 itu adalah di titik kontak antara bola 2 dan bola 3. Maka kita bisa gambarkan sesaat sebelum tumbukan adalah seperti ini ya. Kita gambar dulu. Jadi di sini kita punya bola pertama ya. Kita gambar agak besar dulu bola pertama, kemudian kita kopikan aja bola pertamanya ini, dan kita akan punya bola kedua di sini. Kemudian ada bola yang ketiga, itu ada di sini. Ini adalah posisi saat akan bertumbukan ya. Kita asumsikan ini sudah lurus. Kemudian kita buat garis bantuan. Ini adalah garis kontaknya ya tadi. Oke, kita anggap aja dia sudah di tengah ya, atau kita geser nanti sedikit ke atas supaya kelihatan di tengah ya. Oke, seperti ini. Oke, sebentar ya, kita geser. Nah, oke, maka dalam kondisi seperti ini kita akan punya hubungan geometri ya. Jadi kondisi ini kita akan dapatkan hubungan geometri seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, dari pusat bola kedua ke pusat bola pertama ini kan panjangnya pasti 2R kan, 2 kali jari-jarinya bola. Pun demikian dari pusat bola pertama ke bola ketiga juga panjangnya pasti 2R. Kemudian dari pusat bola kedua ke titik kontak itu panjangnya R. Dari pusat bola ketiga ke titik kontak juga panjangnya R. Maka kalau teman-teman perhatikan segitiganya, sisi miring ini adalah panjangnya 2R. Oke, 2R, kemudian yang ini panjangnya R. Nah, kalau kita punya sudut, misalkan kita berikan sudutnya di sini adalah theta. Oke, maka bola kedua setelah bertumbukan, dia akan punya kecepatan yang arahnya ke arah kanan atas kan, tentunya ke arah sana. Dan bola ketiga juga setelah bertumbukan, dia akan punya kecepatan ke arah sini. Nah, tentu saja kecepatan bola kedua dan bola ketiga itu pasti sama kan, karena tumbukannya elastik, dan dia itu bola pertama itu menumbuknya di titik kontak antara bola 2 dan bola 3 ya, simetri. Jadi pasti kecepatan bola kedua dan bola ketiga itu pasti sama. Kita misalkan kecepatannya adalah V aksen ya. Ini juga V aksen. V1 kecepatan bola pertama, V2 kecepatan bola kedua sebelum tumbukan, V3 kecepatan bola ketiga sebelum tumbukan. V aksen adalah kecepatan bola 2 dan bola 3 karena sama setelah tumbukan. Lalu bagaimana dengan bola satunya? Bola satunya kita beri nama V1 aksen setelah bertumbukan ya. Dia akan punya V1 aksen. Oke, kembali lagi ke geometri ini ya. Kalau kita lihat geometrinya, maka kita akan dengan mudah menentukan sudut yang dibentuknya ya. Karena panjang sisi miringnya adalah 2R, kemudian yang di sini adalah R, sudut yang dibentuk sini adalah theta, maka kita bisa dapatkan bahwa sin theta itu sama dengan R dibagi 2R, atau sin tetanya sama dengan 1/2. Artinya nilai tetanya sama dengan 30 derajat ya. Nilai tetanya 30 derajat, dan kita bisa mudah mendapatkan komponen kecepatan setelah tumbukan dari bola 1 dan bola 2 dan bola 3 ya. Jadi kita uraikan ke arah sini dan ke arah atas. Kemudian kita uraikan ini ke arah kanan dan ke arah bawah ya, seperti ini.
Kemudian sudut tetanya berarti kita akan dapatkan teta itu ada di sini. Yang ini berarti ini teta, tetanya akan ada di sebelah sini ya. Oke. Jadi ini teta, ini juga teta ya, maka ini V aksen cos teta, ini V aksen cos teta, yang di sini adalah V aksen sin teta, kemudian yang ini adalah V aksen sin teta ya. Oke, teman-teman silahkan pelajari lagi bagaimana cara teta itu berpindah ya. Cara paling mudah mempelajarinya adalah dengan menggunakan sifat sudut ya, dalam berseberangan, sudut luar sehadap, kemudian jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, itu maka dengan mudah kita bisa memindahkan nilai dari teta ya. Karena kemarin di komentar ada yang tanya bagaimana cara mengetahui perpindahan tetanya itu. Nah, itu menggunakan materi SMP ya tentang sifat-sifat dari sudut pada garis sejajar. Silakan di-review kembali ya. Oke, jika sudah tahu seperti ini, maka yang pasti bisa kita pakai ya, jelas karena dia ada peristiwa tumbukan dan tumbukannya elastik, kita pasti bisa menggunakan hukum kekekalan momentum linier kan. Nah, kita yang pakai yang pertama kita pakai ini, hukum kekekalan momentum linier. Sebelum kita memasukkan persamaan hukum kekekalan momentum linier untuk peristiwa ini, teman-teman perhatikan bahwa bola 2 dan bola 3 itu setelah ditumbuk oleh bola pertama, arah kecepatannya itu kan miring. Dan kita sudah uraikan komponennya ke arah sumbu X dan sumbu Y yang biasa ya, yang horizontal dan vertikal biasa. Jadi ini sumbu X dan sumbu Y. Maka karena ada dua komponen arah kecepatan setelah bertumbukan, maka kita tinjau hukum kekekalan momentum liniernya itu juga ke arah dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan mulai dari yang ke sumbu X dulu ya. Jadi hukum kekekalan momentum linier arahnya ke sumbu X dulu. Maka kita akan punya persamaan. Yang pertama, momentum yang dimiliki oleh benda satu di awal sebelum tumbukan. Jadi momentum awalnya adalah MV1. Bola 2 dan bola 3 itu diam. Jadi momentum awal untuk bola 2 dan bola 3 adalah 0. Sama dengan setelah tumbukan M1 dia punya kecepatan V1 aksen tadi ya. Kita sudah asumsikan bahwa kecepatan untuk bola pertama itu V1 aksen, maaf. Ini tadi saya nulisnya V ya, harusnya V1 aksen. Ditambah dengan untuk bola kedua dan bola ketiga kecepatannya sama, yaitu V1 V aksen cos theta. Arahnya sama-sama ke kanan ya. Jadi plus M V aksen cos theta plus lagi M V aksen cos theta. Maka M-nya bisa dicoret ya, dibagi M semua maksud saya. Maka kita akan dapatkan satu persamaan bahwa V1 itu sama dengan V1 aksen plus 2 V aksen cos theta. Karena di situ dua kali ya, V aksen cos ditambah V aksen cos. Dan tetanya tadi sudah kita dapatkan yaitu 30 derajat ya. Untuk mempermudah kita ganti saja dengan angka. Jadi V1 sama dengan V1 aksen plus 2 V aksen cos tetanya adalah setengah akar 3 yaitu cos 30. Kita coret duanya ya, 2 dikali setengah itu 1, maka kita dapat V1 sama dengan V1 aksen plus V aksen akar 3 atau akar 3 V aksen. Ini persamaan kita yang pertama ya. Kemudian bagaimana dengan sumbu Y-nya ya? Sumbu Y-nya sebenarnya ada juga hukum kekekalan momentum, tapi kita nggak akan mendapatkan persamaan yang berguna ya. Kenapa? Karena momentum awal sumbu Y itu 0. Oke, saya tulis saja di sini. Jadi untuk yang ke sumbu Y, di momentum awalnya itu adalah 0 karena benda pertama, bola satu itu bergeraknya cuma ke arah horizontal. Jadi 0 sama dengan momentum bola 2 setelah tumbukan itu V aksen sin theta, V aksen sin theta, dan bola 3 setelah tumbukan arahnya ke bawah. Jadi minus kan? Minus V aksen sin theta. Nah, kalau kita pindah ruas kan V aksen sin theta sama dengan V aksen sin theta kan? Jadi kita nggak dapat informasi apa-apa dari sini. Maka sumbu Y-nya kalau teman-teman tidak mau menuliskan juga tidak apa-apa. Lalu berikutnya apalagi yang bisa kita pakai? Yang bisa kita pakai selanjutnya adalah hukum kekekalan energi kinetik. Karena peristiwa ini tumbukan yang terjadi adalah tumbukan elastik. Jadi energi kinetiknya kekal. Maka kita akan punya persamaan energi kinetik awal yaitu setengah MV apa tadi? V1 ya. V1 kuadrat. Bola 2 dan bola 3 masih diam jadi 0. Setelah tumbukan jadi setengah M V1 aksen kuadrat plus setengah M V aksen kuadrat plus setengah M V aksen kuadrat ya. Jadi teman-teman
perlu perhatikan bahwa energi kinetik itu skalar, jadi kita nggak perlu pakai komponennya, kita cukup pakai kecepatannya dia ya, nilai kecepatannya atau kelajuannya, yaitu V aksen. Ini untuk bola kedua, ya, ini untuk bola ketiga setelah tumbukan, dan ini untuk bola pertama setelah tumbukan. Masing-masing punya energi kinetik yang bentuknya seperti ini. Kemudian setengahnya bisa kita bagi setengah semua, maka setengahnya akan habis. Masanya juga kita bisa bagi M semua, karena sama, identik, M-nya akan habis. Maka kita akan punya persamaan V1 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat plus 2V aksen kuadrat. Kita beri nama ini sebagai persamaan kita yang kedua. Nah, tujuan kita tadi kan mencari nilai V aksen ya, kecepatan bola 2 atau kecepatan bola 3. Berarti nilai V1 aksennya harus kita eliminasi, harus kita gantikan. Maka kita akan pakai persamaan 1. Ya, persamaan 1 ini kita ambil nilai V1 aksennya. Jadi V1 aksen sama dengan V1 minus akar 3 V aksen. Nah, ini kita buat jadi persamaan 1 setelah kita ambil V1 aksen sebagai subjek. Kita masukkan ke persamaan 2 ya. Jadi persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Maka kita akan dapat V1 kuadrat sama dengan V1 aksennya kita ganti V1 minus akar 3 V aksen kita kuadratkan plus 2V aksen kuadrat ya. Ini yang kuadrat cuma V aksennya karena duanya dapat dari penjumlahan V aksen kuadrat plus V aksen kuadrat. Jadi kita punya V1 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 3V aksen kuadrat minus 2 akar 3 V1 V aksen ya. Jangan lupa A min B kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Kemudian yang bagian belakang masih punya 2V aksen kuadrat ya. Oke, kita rapikan persamaannya. V1 nya kita pindah ke kiri, kemudian yang ada V1 V aksennya kita pindah ke kiri. Jadi V1 kuadrat min V1 kuadrat plus 2 akar 3 V1 V aksen sama dengan 3 V aksen kuadrat plus 2 V aksen kuadrat. Jadi 5 ya. 5 V aksen kuadrat. V1 kuadrat minus V1 kuadrat itu 0. Berarti tinggal 2 akar 3 V1 V aksen sama dengan 5 V aksen kuadrat. Oke, 5 V aksen kuadrat. V aksennya bisa kita bagi 1. Nah, kita dapatkan nilai V aksen dari sini ya. Jadi V aksen itu sama dengan 2 akar 3 ya. 2 akar 3 per 5 V1. Tinggal kita masukkan nilai V1-nya. Jadi sama dengan 2 akar 3 per 5. V1-nya tadi adalah 0,75 V0 kalau tidak salah. Ya, betul ya. 0,75 V0. V0-nya 18. Maka kita dapatkan di sini 0,75 itu 3/4 ya. Ini sama kayak 0,75. Biar mudah, dikalikan V0. V0-nya 18. Ini V0. Nah, tinggal kita bagi-bagi aja tuh. 2 kita bagi dengan 4 ya. Dapat 2. 2-nya kita coret dengan 18. Dapat 9. Berarti V aksennya adalah 3 akar 3 kali 9 jadi 27. 27 akar 3 dibagi dengan 5. Maka V aksennya sama dengan hasilnya 9,35 ya. Kita cukup tuliskan 1 desimal jadi 9,4 meter per second. Ini adalah nilai dari V aksen. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari V1 aksen, maka tinggal masukkan aja ke persamaan 1 ya. Jadi kita ambil data yang ini kalau misalkan ada pertanyaan lanjutannya ya. Jadi kita ambil data ini, maka kita dapatkan nilai V1 aksennya. Jadi V1 aksen itu sama dengan V1 minus akar 3 dikalikan V aksennya tadi adalah 2 akar 3 per 5 V1. 2 akar 3 per 5 V1. Maka kita dapat V1 aksen sama dengan V1 minus akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 kali 2 itu 6. 6 per 5. 6 per 5 V1. Atau V1 aksennya sama dengan minus 1/5 ya. Minus 1/5 V1 tinggal dimasukkan. Minus 1/5 V1-nya itu 3/4. V0-nya 18. Oke, tinggal kita bagi dengan 2, 9, maka dapatnya minus 27/10 ya. Atau minus 2,7 kalau seandainya ditanyakan. Minus 2,7 meter per second. Artinya apa? Artinya setelah bertabrakan nanti,
Bola pertama itu akan bergerak arahnya berlawanan. Jadi bola pertama akan bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V1 aksen tadi yang barusan kita hitung ya. Sedangkan bola kedua dan bola ketiga akan bergerak dengan kecepatan V aksen masing-masing seperti yang sudah kita gambarkan, yang nilainya adalah 9,4 meter per second. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal kita yang ke bagian ke-22, bagian yang ke-12 ya, dari soal OSNK tahun 2022 ya. Jadi sampai bagian ke-12 ini sudah lebih dari 20-an soal yang sudah dibahas ya. Untuk linknya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, silahkan dipelajari supaya tahu kira-kira tipe-tipe soal OSN kabupaten dengan model 40 soal itu seperti apa. Kita sudah punya sampelnya sekitar 50% yang sudah kita bahas ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video pembahasan soal OSN lainnya. Terima kasih.